Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri dengan teman-teman semuanya. Nama saya Hidayatul Anaria dengan NPM A1G022034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, dalam video kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk disimak. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, apa saja sih nantinya yang akan kita bahas? Oke, yang akan kita bahas yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, komponen kurikulum. Yang kelima, perencanaan kurikulum. Yang keenam, model implementasi kurikulum. Yang ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan yang kedelapan, evaluasi kurikulum. Yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kurikulum itu teman-teman? Nah teman-teman, sebelum kita tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen kurikulum itu, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih pengertian dari kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, masuk ke pengertian manajemen kurikulum teman-teman. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh berbagai pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Lanjut yuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Oke teman-teman, ruang lingkup manajemen kurikulum itu yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Apa saja? Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan. Dan yang keempat, tahap evaluasi atau penilaian yang terdiri dari yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, pengembangan silabus. Dan yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Ruang lingkup manajemen kurikulum yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Next, kita ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Ada berapa sih teman-teman
prinsip dan fungsi manajemen kurikulum itu dan terdiri dari apa saja? Baik teman-teman, yang pertama prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya, pada tahun 2009, halaman 39, prinsip kurikulum itu ada 5 teman-teman. Apa saja? Yang pertama, prinsip relevansi. Ada 2 macam prinsip relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini mengandung bahwa kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan. Yang keempat, efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum. Dan yang kelima, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya. Nah, lanjut yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2001 halaman 5, fungsi manajemen kurikulum itu ada 5 teman-teman. Apa saja? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Lanjut ke pembahasan materi yang keempat, yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum berisi tentang yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang keempat, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Lanjut, kita ke pembahasan materi yang kelima, yaitu perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 21 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Lalu yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 22 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum nih teman-teman. Apa saja? Yang pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektifis. Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 25, landasan di dalam perencanaan kurikulum itu ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama, kekuatan sosial, yang kedua, perlakuan pengetahuan, dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Next, kita ke pembahasan materi yang keenam, yaitu model implementasi kurikulum. Mailer dan Seller tahun 1985 halaman 249 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian,
yaitu yang pertama, The Concern Based Adaptation Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Leadwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. Dan C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya si tahap individu untuk identifikasi. Nah, yang ketiga, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Yuk lanjut ke pembahasan materi yang ketujuh, yaitu pengembangan isi kurikulum. Nah, teman-teman, pengembangan isi kurikulum itu ada dua. Yang pertama, skup atau ruang lingkup, kedalaman dan keluasaan. Yang kedua, sekuensi atau sistematik atau urutan. Nah, dalam skup atau ruang lingkup, kedalaman dan keluasaan ini terdiri dari cakupan wilayah, lokal, regional, nasional, terus ada sifat isi, fakta, konsep, prinsip, generalisasi, kemudian ada organisasi, bahan, terus kemudian ada integrasi, dan tak ada batas mata pelajaran. Lalu, sekuensi sistematik atau urutan ini terdiri dari kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral. Lalu, separasi subjek atau mata pelajaran atau esensial, kemudian ada korelasi atau bidang studi, kemudian ada integrasi aspek tertentu, tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, alam, pekerjaan. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu materi ke-8 tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang manajemen kurikulum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu, lagi jalan sambil ketawa, nggak taunya kesandung batu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga teman-teman sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.